Selamat pagi anak-anak. Bagaimana dong kabar hari ini? Baik? Oke, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, mari kita berdoa dulu terlebih dahulu. Kita berdoa mulai dari sekarang. Berdoa selesai. Oke, Ibu akan ambil absen. Nana perhatikan di sini. Stella Tupan hadir? Hadir. Renata Febrianti hadir. Rowan Franklin? Rowan mana Rowan? Oh ya, hadir. Oke, semua hadir. Maka kalau semua hadir, kita akan melanjut dalam proses pembelajaran. Di sini sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, itu setelah anak-anak membaca informasi tentang tumbuhan dan habitatnya, anak-anak mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menonton video dan diskusi kelompok, anak-anak mampu menganalisis cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya dengan benar. Di sini Ibu ada punya satu buah tanaman. Anak-anak bisa lihat tuh, di sini semua ada satu buah tanaman yang Ibu punya. Anak-anak pernah melihat tanaman ini di mana? Iya, betul. Ada yang tahu tanaman ini punya nama apa? Iya, bunga lavender. Benar sekali. Menurut anak-anak, biasanya bunga lavender ini kita temukan di mana? Iya, jadi bunga lavender ini biasanya dia hidup di kawasan Afrika dan Eropa. Namun bukan tidak mungkin dia tidak dapat hidup di Indonesia. Dia juga bisa hidup di Indonesia. Bunga lavender ini dia beradaptasi dan melindungi dirinya dengan cara menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Ya, jadi anak-anak, itu materi yang akan kita pelajari di hari ini. Coba kalian lihat di atas meja itu Ibu sudah membagikan teks dan gambar. Ibu kasih waktu 5 menit untuk kalian mengamati gambar dan mengamati teks. Waktu dimulai dari sekarang. Ya, waktu 5 menit sudah selesai anak-anak. Sekarang anak-anak punya tugas adalah anak-anak menuliskan informasi-informasi penting yang anak-anak dapat dari teks yang anak-anak sudah amati dan juga gambar yang anak-anak sudah amati. Ya, setelah kalian menuliskan informasi-informasi penting itu, Ibu akan bagi kalian ke dalam kelompok. Ibu mulai saja dengan bagi kelompok. Jadi ini kan ada 4 deret, kita bagi menjadi 8 kelompok. Yang di belakang 4 orang, yang di sini juga 4 orang, yang di sini 4 orang, sini 4 orang, sini 4 orang, sini 4 orang. Dan semua ada 8 kelompok. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan oleh tumbuhan agar tetap bertahan hidup di tempat habitatnya masing-masing. Berikut ini beberapa contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah bentuk adaptasi tumbuhan xerofit. Apakah tumbuhan xerofit? Ya, tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air atau lingkungan kering. Contoh tumbuhan ini antara lain pohon kurma yang tumbuh di gurun pasir. Ada pula tumbuhan lidah buaya. Kemudian cocor bebek. Serta yang terakhir juga termasuk tumbuhan yang hidup di daerah kering adalah kaktus. Tumbuhan yang hidup di daerah yang kering atau xerofit biasanya memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisi, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta memiliki akar yang panjang. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan halofit. Tumbuhan halofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi seperti di daerah laut, muara sungai, dan pantai. Contoh tumbuhan halofit adalah tumbuhan bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar nafas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen.
Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar tunjang untuk menopang tumbuhan di tanah yang berlumpur dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin, berfungsi untuk mengurangi penguapan dan penyimpanan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Selanjutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan hidrofit. Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah air. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Bagaimana bentuk adaptasinya? Teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena terlalu sering terkena air. Sedangkan bentuk adaptasi eceng gondok yaitu memiliki pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk membantu dalam mengapung di permukaan air. Eceng gondok juga memiliki akar yang lebat untuk menjaga keseimbangan agar eceng gondok tidak terbalik. Berikutnya adalah bentuk adaptasi tumbuhan higrofit. Tumbuhan higrofit adalah tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan lembab, tidak basah, tidak juga kering. Contoh tumbuhan higrofit adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidatoda. Yang terakhir adalah bentuk adaptasi tumbuhan yang miskin nitrogen. Tumbuhan yang tumbuh di lingkungan yang miskin nitrogen biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga, kemudian mencerna sebagai sumber nitrogen. Adapun contoh dari tumbuhan yang melakukan hal seperti ini adalah kantong semar dan tumbuhan Venus. Sahabat, tidak hanya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, beberapa jenis tumbuhan memiliki ciri khusus dalam melindungi diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak apabila ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan harus dapat menyesuaikan diri dalam melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan oleh tumbuhan dalam melindungi diri dari pemangsanya. Cara tumbuhan melindungi diri dengan cara memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Contoh tumbuhan ini adalah tumbuhan mawar, bugenvil, rotan, kaktus, salak, putri malu, dan durian. Kedua, tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, tebu memiliki rambut halus atau disebut glugut di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Ketiga adalah tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Tumbuhan ini adalah nanas, lidah buaya, dan kaktus yang memiliki daun yang tajam dan berduri di bagian tepinya yang bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Keempat adalah tumbuhan yang menghasilkan getah. Tumbuhan seperti sawo, pepaya, karet, mangga, patah tulang, dan nangka dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga hewan tersebut sulit bergerak. Juga sebagian getah dapat menyebabkan perih pada kulit sehingga hewan-hewan tidak berani memakannya. Dan yang terakhir adalah tumbuhan yang melindungi diri dengan menghasilkan racun. Tumbuhan ini adalah tumbuhan kecubung dan tumbuhan jarak. Nah, buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya.
Sedangkan kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual-mual, muntah, sesak nafas, rasa gelisah, mulut rasa kaku, dan berhalusinasi. Jadi, hati-hati jangan sampai mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Oke, jadi anak-anak semua sudah tonton video yang ibu perlihatkan tadi tuh. Nah, sekarang di sini anak-anak dong di dalam kelompok dong punya tugas adalah berdiskusi tentang apa yang tadi anak-anak dong sudah tonton, tentang bagaimana cara tumbuhan itu dia menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan itu dia melindungi dia punya diri. Ya, kalau anak-anak dong sudah selesai berdiskusi, anak-anak dong boleh mengerjakan LKPD yang ibu sudah bagikan. Anak-anak dong menuliskan dong punya hasil diskusi itu dalam bentuk diagram flyer yang ada yang ibu kasih di LKPD itu. Kalian tulis di situ, lalu setelah ini kalian presentasi. Ibu kasih waktu mulai dari sekarang. Baik Ibu dan teman-teman, sekarang saya mau presentasi hasil dari kelompok kami. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang pertama itu katong mulai dari kangkung. Kalau kangkung mempunyai rongga udara pada batangnya, lalu daunnya berada di atas permukaan air. Selanjutnya ada teratai. Teratai memiliki batang berongga, lalu memiliki daun yang lebar. Habis itu biasanya akang berada di dalam air. Lalu yang selanjutnya tuh ada lidah buaya. Kalau lidah buaya tuh daunnya tebal, sempit, dan kadang berubah seperti duri atau sisik. Lalu batangnya tebal, punya jaringan untuk menyimpan air, lalu akang panjang. Lalu selanjutnya tuh ada pakis. Pakis itu beradaptasi dengan lingkungan yang lembab dengan cara menggulung daunnya. Habis itu ada bambu. Bambu tuh tumbuh dan berkembang biak di lingkungan dengan banyak air. Lalu ada eceng gondok. Eceng gondok tuh batangnya menggembung yang berisi rongga udara. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita di hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang sudah kita pelajari. Jadi tumbuhan itu dibagi menjadi 3 sesuai habitatnya. Yang pertama ada hidrofit. Hidrofit itu pada umumnya dia tinggal di tempat berair atau di dalam air. Contoh tumbuhan ini adalah berupa teratai. Yang kedua ada higrofit. Higrofit ini umumnya dia tinggal di tempat yang lembab. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Contohnya adalah lumut. Yang ketiga itu ada xerofit. Xerofit ini biasanya dia tinggal di tempat yang kering. Contohnya itu seperti apa? Ya tupan apa? Oke, iya benar sekali. Semua berikan apa untuk tupan. Dia tinggal, contohnya itu kaktus. Punya pembelajaran hari ini. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Renata, mau bertanya? Oh tidak. Rowan? Oh tidak. Oke, jadi semua sudah mengerti pembelajaran di hari ini toh? Oke. Ya anak-anak, sebelum katong mengakhiri katong punya proses pembelajaran hari ini, katong tutup juga dengan doa. Sama kayak tadi katong mulai dengan doa, katong tutup dengan doa. Mari katong satu dalam doa. Katong berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selamat siang anak-anak. Sampai jumpa di minggu depan.